Haleluya. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya akan bacakannya sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit cerita tentang latar belakang dari surat Tesalonika ini. Ya, di mana Tesalonika ini adalah surat yang ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Paulus menuliskan surat ini dengan tujuan bahwa supaya orang-orang di Tesalonika semakin bertumbuh di dalam iman, semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam satu Tesalonika ini, Paulus mengatakan bahwa di hari-hari yang akan datang, di mana pada waktu sebelum Tuhan akan datang kembali untuk kedua kalinya, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya. Tetapi meskipun kesulitan-kesulitan itu terjadi, maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat sebenarnya orang-orang Tesalonika ini adalah orang-orang yang semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi dikatakan bahwa sebenarnya Paulus tidak merasa sia-sia sudah mengajarkan orang-orang Tesalonika, karena orang-orang Tesalonika ternyata semakin lama semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana juga dengan kita? Kalau orang-orang Tesalonika semakin hari mereka semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah di tengah-tengah kesulitan kita juga, di tengah-tengah persoalan kita juga masih tetap mempertahankan iman kepercayaan kita kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat tadi yang kita baca mengajarkan kita bahwa kita harus mengucap syukur. Paulus menulis ini dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini bukan ketika Paulus mengatakan mengucap syukur dalam segala hal artinya segala aspek, mau sedih, mau bahagia, mau susah senang, kita tetap harus mengucap syukur. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa penting sekali kita mengucap syukur di dalam situasi-situasi yang kita alami? Satu studi, hasil studi yang dilakukan oleh Robert A. Emmons, PhD, yang merupakan yang kuliah di Universitas California, dia membuat satu studi ya, di mana dia ingin membandingkan, ingin mengamati bagaimana orang-orang yang bersyukur dan bagaimana hubungan orang-orang yang bersyukur itu dengan kebahagiaan mereka, dengan kesehatan mereka. Jadi suatu waktu Robert ini dia melakukan pengamatan, dia memilih beberapa responden untuk melakukan menulis buku harian. Nah pada saat mereka menulis buku harian dalam 10 minggu. Jadi mereka menulis buku harian ini isinya adalah berapa banyak mereka bersyukur dalam 1 minggu yang lalu. Jadi segala sesuatu yang mereka tulis adalah ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Dan ternyata hasilnya Bapak Ibu ditemui bahwa ternyata orang-orang yang sudah menulis berapa banyak ucapan syukur mereka dalam 1 minggu yang lalu, ternyata mereka lebih berbahagia, mereka lebih bisa kesehatan mereka justru semakin bertambah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita mengucap syukur di dalam segala situasi yang kita alami. Nah, kalau kita melihat sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai mengucap syukur. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita bisa mengucap syukur, maka sebenarnya mengucap syukur itu artinya kita bisa menerima segala keadaan yang sedang terjadi dengan tulus ikhlas, ya, menerima dengan lapang dada segala sesuatu yang terjadi kita terima dengan tulus ikhlas. Ya, ini sudah terjadi, saya harus menerimanya. Kalau kita melihat dalam kisah Daud ya, dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 23, kisah Daud 2 Samuel pasal 12 ayat
33, saya akan bacakannya untuk kita. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Nah, ketika kita membaca ayat ini, Daud sebenarnya mengalami satu masalah, di mana pada saat itu anak yang lahir dari Betsheba, ya kita tahu dia memiliki anak dari Betsheba, itu menderita penyakit. Nah, ketika anaknya itu sakit, dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon supaya anaknya bisa sembuh. Nah, dia berpuasa, banyak yang dilakukannya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab doanya dengan apa? Anaknya meninggal. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hal itu terjadi, Daud melakukan apa? Daud berhenti berpuasa, Daud bangkit kembali, dan dia hanya mengatakan bahwa tidak apa-apa. Jadi dia menerima satu keadaan di mana sebenarnya dia kalau kita melihat secara manusia, dia tidak mungkin bisa bersyukur. Kenapa? Anak yang dikasihinya, anaknya meninggal gitu loh. Jadi di dalam satu kejadian ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Daud bisa menerima keadaannya dengan satu ungkapan syukur. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada satu pengharapan. Ini sudah terjadi, tapi suatu saat saya bisa akan bertemu dengan anak saya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengucap syukur, kita bisa menerima satu keadaan dengan tulus ikhlas. Yang kedua, kalau kita bisa mengucap syukur, ini menjauhkan kita dari sikap yang menyalahkan Tuhan. Nah, kebanyakan di tengah-tengah persoalan ya, yang kita hadapi, kita mengalami, kita mungkin kesal. Ya, bagaimana kita bisa bersyukur di saat kita mengalami hal-hal yang membahayakan hidup kita, atau misalnya anak kita meninggal, atau kita mengalami kecelakaan, kita sakit dan lain sebagainya. Tapi justru ketika kita mampu mengucap syukur, maka itu justru menjauhkan kita dari sikap yang menyalahkan Tuhan. Nah, kita bisa melihat satu contoh dalam Alkitab, yaitu kisah Ayub. Kita bisa membaca Ayub pasal 1 ayat 21 sampai 22. Ya, saya akan membacakannya untuk kita. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maksud saya Ayub, pada saat dia mengalami satu masalah, ya kita tahu dia sakit kusta, bahkan istrinya pun ya meminta dia untuk menjauh dari Tuhan, untuk mengutuki Tuhan. Nah, tapi justru Ayub tidak mempersalahkan Tuhan di dalam situasi yang dialaminya. Hal ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya kenapa Daud tidak mau mempersalahkan Tuhan. Karena Daud tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi diizinkan Tuhan untuk terjadi. Tapi meskipun diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi, Tuhan selalu menyertai kehidupannya, itu yang sangat perlu dia ucapkan syukur kepada Tuhan. Jadi pada saat ini mari kita melihat, mari kita belajar untuk mengucap syukur dalam situasi yang kita alami. Kita bisa berpikir bahwa sebenarnya di balik masalah yang kita alami, Tuhan sedang merencanakan sesuatu dengan tujuan apa? Untuk menyatakan kuasa-Nya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang berikutnya, ketika kita bisa mengucap syukur, maka itu juga membantu kita untuk bisa berpikir positif, ya. Berpikir positif bahwa dalam satu kejadian yang kita alami, ada satu hal yang baik yang Tuhan telah lakukan. Jadi ada satu kisah di mana ini adik tingkat saya di kampus. Jadi suatu waktu dia pelayanan di ibadah chapel di gereja di kampus kami. Nah, kemudian dia biasa main musik. Nah, kebetulan pada saat dia mau pelayanan, dia meninggalkan satu barang. Jadi dia lupa satu barang di asrama. Kemudian dia ingin kembali ke asrama, dia ingin mengambil barang itu. Pada saat dia ingin kembali, dia lari. Jalan untuk menuju ke asrama itu ada tangganya itu keramik, ya lantai itu keramik. Kemudian dia lari, pada saat dia lari ternyata dia terpeleset dan jatuh terguling sampai ke bawah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat itu terjadi dia tidak bisa berdiri karena dia mengalami kesakitan. Bersyukur ada beberapa orang teman-temannya yang akhirnya membawa dia pulang ke asrama. Tapi satu hal yang luar biasa, kalimat yang keluar dari mulutnya adalah dia mengatakan bahwa saya bersyukur meskipun saya jatuh, tapi saya bersyukur tulang saya tidak patah. Saya bersyukur kepala saya tidak sampai pecah dan lain sebagainya. Jadi ternyata di balik satu hal yang dialami, ada hal yang perlu kita
perlu kita berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah persoalan kita, mampukah kita bersyukur kepada Tuhan? Saya mau katakan secara manusia, kita tidak bisa mengucap syukur di dalam situasi yang kita alami. Tapi kita percaya, kenapa saya bilang kita bisa bersyukur nanti ke depan, kita bisa mengucap syukur untuk setiap kejadian yang kita alami, karena ada satu pribadi yang selalu menyertai kita, yang menghibur kita. Yaitu kita bisa melihat di 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19, di situ dikatakan jangan padamkan roh. Jadi artinya sebenarnya ada roh yang menyertai kita. Ketika Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan mengirimkan seorang penolong yang akan menyertai engkau, yang akan memberikan kekuatan penghiburan kepadamu. Dalam bahasa Yunani, Roh Kudus itu adalah Parakletos, yang berarti seorang penolong atau penghibur. Nah, berarti Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani hari-hari kita, Tuhan telah memberikan satu penolong kepada kita, penghibur kepada kita pribadi, yaitu Roh Kudus. Berarti ketika kita mengalami satu tekanan, ketika kita mengalami satu keadaan di mana kita sebenarnya tidak mampu bersyukur, maka kita meminta bimbingan daripada Roh Kudus untuk bisa menguatkan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ke depan, seperti yang disampaikan oleh Paulus di dalam Tesalonika ini, bahwa sebenarnya di masa kita akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka pasti akan ada masalah-masalah yang kita hadapi, pasti akan ada kesulitan yang kita hadapi. Kenapa ada kesulitan itu? Tuhan mengizinkan itu terjadi, kenapa? Karena di situ Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya, Tuhan ingin menunjukkan kuasanya sampai Injil itu bisa diberitakan. Nah, berarti apa yang perlu kita lihat bahwa kita harus membangun iman kita kepada Tuhan, kita harus tetap bersyukur supaya kita tidak, tadi saya bilang, supaya kita bisa menerima keadaan dengan tulus ikhlas, supaya kita bisa berpikir positif, dan supaya juga kita bisa tidak menyalahkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini, mari kita menanamkan dalam hati kita mau selalu mengucap syukur dalam segala situasi yang kita alami. Supaya senantiasa Tuhan juga senang melihat kita bisa bersyukur. Sebenarnya Bapak Ibu, banyak hal yang perlu kita syukuri kepada Tuhan. Kita bisa bangun pagi, kita bisa menghirup udara segar, itu yang perlu kita syukuri. Kita bisa menikmati alam yang Tuhan berikan kepada kita. Kita masih bisa mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini, kita bisa merenungkan firman Tuhan. Itu juga adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu patut kita syukuri. Jadi Bapak Ibu, mari ketika kita mengalami tekanan, ayo sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta tuntunan dari Roh Kudus supaya memberikan penghiburan, kekuatan, pertolongan kepada kita. Demikian kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biar Tuhan terus menyertai kita, memberikan kekuatan, penghiburan, dan pertolongan kepada kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kalau kembali Tuhan kami bisa menghirup udara segar, kalau kembali kami bisa menikmati anugerah-Mu yang berlimpah, itu semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, melainkan karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, di tengah-tengah persoalan kami tidak bisa bersyukur Tuhan, karena kami mengalami begitu banyak tekanan. Secara manusia Tuhan kami tidak mampu. Tetapi pagi hari ini Tuhan kami diajarkan kembali bahwa kami tetap harus bersyukur Tuhan. Supaya kami tidak bisa menyalahkan Tuhan di tengah-tengah situasi kami. Kami mohon Tuhan mampukan kami supaya Tuhan segala yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya juga Tuhan tetap terus yang menguatkan mereka, memberi kekuatan dan penghiburan Tuhan. Supaya setiap hari bisa bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Biarlah Tuhan yang terus memberitakan firman-Mu di dalam hati supaya kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.